Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, hidup ini pada akhirnya bukanlah tentang apa yang kita miliki, bukan tentang rumah, bukan tentang kendaraan, bukan tentang harta yang menumpuk. Hidup ini hanyalah sebuah perjalanan singkat yang satu persatu akan dikurangi oleh Allah hingga kita benar-benar kembali tanpa membawa apapun selain amal. Kita sering lupa bahwa apa yang ada pada diri kita sejatinya hanyalah titipan, dan titipan itu pasti akan diambil kembali. Coba renungkan, saudara-saudariku, sejak kecil kita sudah diajarkan untuk merasa memiliki. Kita merasa mainan itu milik kita, pakaian itu milik kita, bahkan orang-orang terdekat pun kita rasa milik kita. Namun, semakin dewasa, semakin kita disadarkan bahwa semua itu bisa pergi kapan saja. Allah satu persatu akan mengambil, baik itu harta, kesehatan, jabatan, maupun orang-orang yang kita cintai. Saat kita kehilangan sesuatu, seringkali kita menjerit dalam hati, "Kenapa harus aku?" Tapi sesungguhnya Allah sedang mendidik kita. Allah ingin hati kita terlepas dari dunia. Sebab dunia ini bukan tempat tinggal abadi. Dunia ini hanyalah singgahan yang sebentar. Semakin kita melekat pada dunia, semakin berat langkah kita menuju akhirat. Maka Allah pun satu persatu mencabut apa yang membuat kita terikat, agar kita kembali mengingat bahwa tujuan kita adalah Dia. Banyak orang tidak sadar bahwa kehilangan adalah kasih sayang Allah. Jika kita tidak pernah kehilangan, mungkin hati kita akan tetap sombong. Kita merasa kuat, kita merasa bisa, kita merasa mampu. Padahal saat Allah mengambil kesehatan kita, seketika kita tidak berdaya. Saat Allah mengambil pekerjaan kita, seketika kita bingung. Saat Allah mengambil orang yang kita sayangi, seketika kita hancur. Semua itu adalah tanda bahwa kita lemah dan kita butuh Allah setiap waktu. Bayangkan hidupmu tanpa satu hal yang kau cintai hari ini. Apa yang kau rasakan? Kehilangan itu perih, tapi di balik perih itu ada hikmah yang dalam. Allah sedang menyiapkan kita agar tidak terikat terlalu dalam pada dunia. Allah sedang mendidik jiwa agar tidak salah tempat berpijak. Sebab semua yang ada di dunia ini fana. Tidak ada yang kekal selain Allah. Lihatlah sekeliling kita. Berapa banyak orang yang dulu kaya raya kini jatuh miskin. Berapa banyak orang yang dulu sehat kini terbaring lemah. Berapa banyak orang yang kita kenal kini sudah pergi selamanya. Allah satu persatu mengambil, dan itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa dunia ini bukan rumah sebenarnya. Rumah kita ada di akhirat. Pembuka ini mengajak kita untuk menundukkan hati, mengingat bahwa setiap kehilangan adalah undangan Allah untuk mendekat. Janganlah kita berpaling, janganlah kita hanya mengeluh dan merasa dizalimi, sebab Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Setiap yang diambil adalah cara Allah untuk menyelamatkan kita dari keterikatan dunia yang menipu. Sungguh, jika Allah tidak pernah mengambil apapun dari kita, mungkin kita tidak akan pernah berdoa. Jika Allah tidak pernah menguji, mungkin kita tidak akan pernah ingat padanya. Dan jika Allah tidak pernah mencabut kenikmatan dunia, mungkin kita tidak akan pernah menyiapkan bekal akhirat. Kehilangan adalah rahmat yang sering kita salah pahami. Maka ketika satu persatu mulai hilang dari genggaman kita, janganlah hanya menangis karena dunia. Menangislah karena kita mungkin belum cukup dekat dengan Allah. Gunakan setiap kehilangan sebagai jalan pulang. Pulang kepada Allah, pulang kepada ibadah, pulang kepada doa, pulang kepada hati yang ikhlas. Mari kita bersama-sama merenungi bahwa ketika Allah mengambil satu persatu yang ada pada diri kita, itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru itu adalah awal perjalanan kembali menujunya. Perjalanan yang sesungguhnya indah jika kita mampu melihatnya dengan mata hati. Dan disinilah narasi ini akan mengajak kita menyelami arti kehilangan, bukan sebagai akhir, tetapi sebagai tanda cinta Allah.
Awal kehilangan, sebuah tanda dari Allah. Ada kalanya hidup berjalan mulus. Kita merasa sehat, bahagia, memiliki keluarga, sahabat, harta, dan cita-cita yang tercapai. Namun, tanpa kita sadari, Allah mulai mengambil satu persatu dari apa yang kita miliki. Dia tidak langsung mencabut semua sekaligus, tetapi perlahan-lahan. Seakan memberi kita isyarat bahwa dunia ini hanyalah titipan, dan setiap yang ada dalam genggaman kita bukanlah milik abadi. Kehilangan pertama seringkali terasa kecil, tetapi justru itulah panggilan awal dari Allah untuk menyadarkan hati kita yang sering lalai. Ketika Allah mengambil sesuatu, banyak manusia yang keliru dalam menyikapinya. Ada yang menganggap itu sekadar musibah, ada pula yang menuduh takdir sebagai tidak adil. Padahal, hakikatnya, Allah sedang menunjukkan bahwa Dia Maha Kuasa atas semua yang kita miliki. Tidak ada satupun yang benar-benar milik kita, bahkan diri kita sendiri. Semua hanya pinjaman yang suatu saat pasti akan dikembalikan. Kehilangan pertama bisa berupa kesehatan yang mulai menurun. Mungkin tubuh yang dulunya kuat, kini sering lelah. Mata yang dulunya terang, kini mulai kabur. Rambut yang dulunya hitam, kini memutih. Semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengingatkan kita akan kefanaan hidup. Namun, seringkali manusia lebih memilih mengabaikan tanda-tanda itu dan tetap larut dalam dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu." Quran Surah Ali Imran 185. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kehilangan demi kehilangan adalah jalan menuju kepulangan abadi. Namun, sebelum kematian menjemput, Allah memberi kita peringatan-peringatan halus lewat kehilangan kecil. Kehilangan juga bisa datang dari hubungan. Sahabat yang dulu dekat mulai menjauh, keluarga yang dulunya utuh kini terpisah, atau orang-orang tercinta dipanggil Allah lebih dahulu. Semua itu bukan sekadar duka, melainkan cara Allah agar kita tidak terlalu bergantung kepada makhluk, tetapi kembali kepada Sang Pencipta. Kadang manusia tidak langsung sadar, justru ketika Allah mengambil satu hal, Ia berusaha menutupinya dengan mencari pengganti. Saat kehilangan harta, Ia mengejarnya lebih keras. Saat kehilangan cinta, Ia mencari pelarian. Padahal, semakin keras Ia mencari, semakin ia lupa bahwa kehilangan itu sebenarnya bukan untuk diganti, tetapi untuk direnungi. Setiap kehilangan yang Allah berikan sebenarnya adalah rahmat. Karena Allah tahu hati manusia sering keras, jika tidak disentuh dengan ujian, ia akan terus lalai. Kehilangan adalah bentuk kasih sayang Allah, agar kita tidak semakin jauh darinya. Namun sayangnya, banyak yang justru menolak kasih sayang itu dengan keluh kesah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa kehilangan bukanlah tanda Allah membenci, melainkan tanda Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba. Maka ketika kehilangan itu datang, sikap terbaik bukanlah mengeluh, melainkan bertanya pada diri sendiri, apa pesan Allah di balik semua ini? Apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku? Karena sesungguhnya Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih berharga, entah di dunia ataupun di akhirat. Kehilangan awal adalah pembuka. Jika kita mampu menyikapinya dengan sabar dan ikhlas, Allah akan menjadikan hati kita semakin kuat. Namun jika kita lalai, Allah akan terus mengambil satu persatu hingga akhirnya kita benar-benar menyadari bahwa tiada yang bisa diandalkan selain Dia. Kehilangan bukanlah akhir, tetapi permulaan untuk kembali kepada Allah. Harta yang perlahan hilang. Harta seringkali menjadi ujian terbesar manusia. Kita merasa bangga dengan apa yang kita miliki, rumah, kendaraan, tabungan, usaha, hingga perhiasan dunia. Namun, tanpa kita sadari, Allah bisa mengambil semuanya kapan saja.
kadang perlahan, kadang sekaligus. Allah ingin menunjukkan bahwa harta bukanlah sesuatu yang bisa kita genggam selamanya. Kehilangan harta bisa melalui banyak jalan. Usaha yang bangkrut, kebakaran, pencurian, atau penyakit yang menguras biaya. Semua itu membuat kita sadar bahwa betapapun keras kita menjaga harta, tetap ada tangan Allah yang lebih berkuasa. Bahkan sekecil apapun, jika Allah berkehendak, maka hilanglah ia dalam sekejap. Banyak orang yang merasa dunia runtuh ketika hartanya hilang. Mereka merasa kehilangan segalanya. Namun, apakah benar segalanya hilang? Bukankah Allah masih ada? Bukankah nafas masih terhembus, tubuh masih bergerak, iman masih bisa dijaga? Kehilangan harta seharusnya bukan akhir dari segalanya, melainkan pintu untuk kembali mengingat Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar." Quran Surah Al-Anfal 28. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa harta bukanlah tujuan, melainkan ujian. Jika kita mampu melewatinya, maka pahala menanti. Ada kisah seorang sahabat Nabi yang hartanya musnah terbakar. Alih-alih menangis, ia berkata, "Alhamdulillah, hartaku hanya terbakar di dunia, tidak terbakar di akhirat." Betapa dalam makna kalimat itu. Kehilangan di dunia hanyalah sementara, sedangkan kehilangan di akhirat adalah kehancuran yang sesungguhnya. Kehilangan harta juga sering menjadi jalan agar kita lebih dermawan. Saat harta banyak, kita kadang lupa bersedekah, namun ketika harta hilang, barulah kita sadar betapa kecil sebenarnya nilai dunia. Di saat itu, kita belajar bahwa berbagi lebih bermakna daripada menimbun. Harta yang hilang bisa jadi cara Allah membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang menumpuk. Apa yang kita anggap musibah bisa jadi adalah rahmat tersembunyi, karena Allah tidak akan membiarkan seorang hamba masuk surga dengan dosa yang belum dibersihkan. Maka kehilangan harta bisa jadi cara Allah menggugurkan dosa-dosa itu. Namun manusia seringkali tidak mau mengerti. Mereka menangis, marah, bahkan putus asa. Mereka lupa bahwa semua harta itu bukan miliknya. Bukankah kita datang ke dunia tanpa membawa apapun? Lalu mengapa begitu sulit melepaskan sesuatu yang pada dasarnya memang bukan milik kita? Orang beriman akan menyikapi kehilangan harta dengan doa, sabar, dan syukur. Ia tahu bahwa harta hanyalah titipan. Jika Allah mengambilnya, maka Allah lebih tahu apa yang terbaik. Sebaliknya, orang yang lalai akan menambah dosanya dengan keluh kesah dan amarah. Maka saat Allah mengambil harta kita, janganlah kita bersedih berlebihan. Jadikan itu sebagai pengingat bahwa dunia bukan tujuan. Gunakan apa yang tersisa untuk lebih dekat kepada Allah. Karena harta sejati bukanlah yang tersimpan di rekening, melainkan yang telah kita sedekahkan di jalan Allah. Ketika Allah mengambil kesehatanmu, kesehatan adalah salah satu nikmat terbesar yang sering kita lupakan. Kita jarang bersyukur ketika tubuh masih kuat, ketika kaki masih bisa melangkah tanpa rasa sakit, ketika tangan masih bisa bergerak bebas, ketika mata masih terang melihat indahnya dunia. Semua terasa biasa saja, sampai akhirnya Allah mengambil sedikit demi sedikit kesehatan itu. Sakit yang datang mendadak, tubuh yang melemah, hingga penyakit yang menetap seakan menjadi peringatan bahwa kesehatan hanyalah titipan sementara. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu karenanya, kesehatan dan waktu luang." Hadis riwayat Bukhari. Betapa benar sabda ini, karena kesehatan sering dianggap biasa, padahal ia adalah modal utama untuk beribadah. Tanpa kesehatan, sujud terasa berat, langkah ke masjid terasa jauh, dan zikir pun kadang terganggu oleh rasa sakit. Allah mengambil kesehatan kita, bukan untuk menyiksa, tetapi untuk mengingatkan betapa besar nikmat yang sering kita abaikan. Ketika tubuh mulai lemah, barulah manusia sadar bahwa dunia tidak bisa lagi dikejar dengan semangat yang sama. Ambisi menurun, cita-cita duniawi mulai pudar, dan yang tersisa hanyalah penyesalan.
Mengapa dulu saat sehat tidak lebih banyak digunakan untuk ibadah? Mengapa waktu yang ada dihabiskan untuk mengejar dunia yang fana? Disinilah hikmah sakit, agar hati kembali kepada Allah. Sakit juga merupakan cara Allah menggugurkan dosa-dosa hambanya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang Muslim ditimpa suatu penyakit, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya, sebagaimana pohon menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka setiap rasa sakit yang menusuk, setiap demam yang melemahkan, bukanlah sia-sia. Ia adalah penghapus dosa yang mengantarkan kita pada kebersihan jiwa. Namun tidak semua orang mampu memandang sakit sebagai rahmat. Ada yang mengeluh tanpa henti, ada yang marah kepada takdir, bahkan ada yang menyalahkan Allah. Padahal sikap itu hanya menambah beban diri. Orang beriman akan melihat sakit sebagai tamu mulia yang datang membawa hadiah. Hadiah berupa pengampunan, kesabaran, dan kedekatan dengan Allah. Kehilangan kesehatan membuat manusia lebih rendah hati. Ketika sehat, kita merasa kuat, merasa mampu mengatur segalanya. Tetapi ketika tubuh lemah, barulah kita sadar betapa kecilnya diri ini. Nafas yang biasanya dianggap biasa, ternyata sangat mahal ketika dada terasa sesak. Tidur yang biasanya nikmat menjadi sulit ketika tubuh dilanda sakit. Semua ini seharusnya membuat kita semakin tunduk dan pasrah kepada Allah. Dalam sakit, doa-doa menjadi lebih tulus. Saat sehat mungkin doa hanya formalitas sekadar ucapan di bibir, tetapi saat sakit, doa lahir dari hati yang benar-benar merasa butuh. Tangisan menjadi lebih mudah, istighfar terasa lebih ikhlas, dan sujud menjadi lebih lama. Seakan Allah mengambil kesehatan agar kita bisa kembali merasakan manisnya beribadah dengan hati yang hancur. Kehilangan kesehatan juga mengajarkan empati. Seseorang yang pernah sakit akan lebih mudah merasakan penderitaan orang lain. Ia tidak lagi sombong dengan kekuatannya, tidak lagi meremehkan orang lemah. Sakit mengajarkan bahwa setiap orang bisa berada di posisi yang sama dan hanya Allah yang menentukan sehat atau tidaknya seseorang. Jika kita mampu bersabar dalam sakit, Allah menjanjikan pahala tanpa batas. Dalam Al-Quran Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar 10. Maka sakit bukanlah hukuman melainkan ladang pahala. Kesabaran yang ditanam dalam sakit akan dipanen di akhirat dengan balasan yang tiada terhingga. Maka ketika Allah mengambil kesehatan kita, janganlah berputus asa. Gunakan setiap rasa sakit sebagai sarana untuk mendekat kepadanya. Ingatlah, sehat dan sakit hanyalah dua keadaan yang silih berganti, tetapi yang abadi adalah ridha Allah. Jika kita mampu melewati sakit dengan sabar dan ikhlas, maka kehilangan kesehatan akan berubah menjadi jalan menuju keberuntungan abadi. Ketika Allah mengambil orang-orang yang kau cintai. Kehilangan orang yang dicintai adalah salah satu ujian terberat dalam hidup. Tidak ada manusia yang siap ditinggalkan, apalagi oleh mereka yang begitu dekat di hati, orang tua, pasangan, anak, atau sahabat. Ketika Allah mengambil mereka satu persatu, dunia seakan runtuh. Rumah yang dulunya ramai menjadi sepi, canda tawa berganti dengan air mata, dan hati terasa kosong. Namun, justru di titik itulah Allah mengajarkan bahwa cinta sejati tidak boleh berlabuh sepenuhnya pada makhluk, melainkan kepadanya. Allah berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran 185. Ayat ini sederhana tetapi sangat dalam. Kematian adalah kepastian, namun anehnya kita selalu terkejut ketika ia datang. Kita tahu semua akan kembali kepada Allah, tetapi kita tetap merasa kehilangan mendalam ketika orang tercinta pergi. Hal ini wajar sebab manusia memiliki hati. Namun kesedihan yang berlebihan hingga membuat kita lupa pada Allah adalah bentuk kelemahan iman. Kehilangan orang terdekat sering menjadi titik balik dalam hidup seseorang. Ketika ayah tiada,
barulah anak menyadari betapa besar perjuangannya. Ketika ibu dipanggil Allah, barulah kita sadar betapa tulus kasih sayangnya. Ketika sahabat pergi, barulah terasa hampa tanpa kehadirannya. Semua itu adalah cara Allah mengingatkan kita untuk lebih menghargai ketika mereka masih ada, bukan menyesal ketika mereka sudah tiada. Rasulullah SAW sendiri pernah merasakan kehilangan besar. Beliau kehilangan pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah dalam tahun yang sama. Tahun itu disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Bahkan seorang nabi pun diuji dengan kehilangan orang-orang tercinta. Namun beliau menghadapinya dengan sabar, karena beliau tahu semua adalah ketetapan Allah. Kesedihan atas kehilangan boleh, bahkan air mata pun adalah fitrah. Rasulullah SAW menangis ketika putranya, Ibrahim, meninggal dunia. Namun beliau berkata, "Sesungguhnya mata meneteskan air mata, hati merasa sedih, namun kami tidak mengatakan kecuali yang diridai oleh Allah. Dan sesungguhnya kami, karena perpisahan denganmu, wahai Ibrahim, benar-benar bersedih." Hadis riwayat Bukhari. Inilah teladan dalam menyikapi kehilangan. Kehilangan orang yang dicintai juga menjadi pengingat bahwa semua hubungan di dunia hanyalah sementara. Ikatan yang abadi hanyalah di akhirat. Jika kita mencintai seseorang karena Allah, maka perpisahan dunia tidaklah sia-sia, karena di akhirat ada janji pertemuan kembali di surga. Tetapi jika cinta hanya karena dunia, maka perpisahan itu akan benar-benar menyakitkan, karena tidak ada jaminan akan bertemu lagi. Banyak orang yang hancur ketika ditinggalkan, seolah hidupnya berakhir. Namun orang beriman akan menjadikan kehilangan itu sebagai jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Ia tahu bahwa Allah tidak akan mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang lebih baik. Kehilangan orang tercinta mungkin membuat hati rapuh, tetapi bisa juga menjadi jalan agar hati lebih bergantung kepada Allah. Dalam kehilangan, kita belajar arti doa. Kita tidak bisa lagi berbicara langsung kepada mereka yang telah pergi, tetapi kita masih bisa mengirimkan doa. Doa anak untuk orang tua, doa sahabat untuk sahabatnya, doa seorang istri untuk suaminya, semuanya menjadi penghubung yang abadi. Inilah bukti bahwa cinta tidak pernah benar-benar hilang, hanya berpindah bentuk dari dunia ke akhirat. Kehilangan juga mendidik kita untuk lebih bijak dalam hidup. Kita menjadi sadar bahwa waktu bersama orang tercinta sangat singkat, maka jangan menunggu kehilangan untuk menunjukkan kasih sayang. Jangan menunggu perpisahan untuk berkata, "Aku sayang padamu," karena penyesalan selalu datang ketika kita telat menghargai. Maka ketika Allah mengambil orang-orang yang kita cintai, janganlah kita larut dalam duka. Jadikan itu sebagai pengingat untuk mempersiapkan diri, karena cepat atau lambat, kita juga akan menyusul mereka. Dan semoga saat itu tiba, kita berkumpul kembali di tempat terbaik, di bawah ridha Allah di surganya yang abadi. Ketika Allah mengambil nikmat waktu, waktu adalah nikmat yang paling halus dan paling sering diremehkan. Tidak ada yang lebih cepat berlalu selain waktu. Ia terus berjalan tanpa pernah kembali. Namun banyak manusia yang tidak menyadari nilainya hingga Allah mengambilnya sedikit demi sedikit. Kesibukan dunia membuat waktu terasa sempit, umur terasa singkat, hingga tiba-tiba kita sadar usia telah menua. Inilah cara Allah mengingatkan bahwa waktu adalah harta yang paling berharga. Rasulullah SAW bersabda, "Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, masa sehatmu sebelum datang sakitmu, masa kayamu sebelum datang miskinmu, masa luangmu sebelum datang sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu." Hadis riwayat Hakim. Hadis ini seakan menjadi peringatan bahwa waktu adalah peluang, dan kehilangan waktu adalah kerugian terbesar. Banyak orang yang merasa memiliki waktu panjang sehingga menunda taubat, menunda ibadah, menunda kebaikan. Padahal setiap detik yang hilang tidak akan pernah kembali. Ketika Allah mengambil nikmat waktu,
kita baru sadar bahwa penundaan adalah bentuk kerugian, sebab ajal tidak pernah menunggu kesiapan kita. Kehilangan waktu bisa terlihat ketika usia mulai tua. Dulu tubuh kuat, pikiran segar, semangat menggebu. Kini langkah melemah, ingatan memudar, semangat berkurang. Waktu yang dulu luas, kini sempit. Allah mengajarkan bahwa umur adalah perjalanan yang semakin mendekat ke akhir. Tidak ada yang bisa menghentikan laju waktu, karena ia adalah takdir yang pasti. Banyak manusia yang terbuai oleh kesibukan dunia. Mereka habiskan waktu untuk bekerja, mengejar ambisi, atau menikmati hiburan. Namun, ketika Allah mengambil waktu mereka dengan kesibukan yang menumpuk, barulah mereka sadar bahwa sedikit sekali waktu tersisa untuk Allah. Hanya salat tergesa-gesa, zikir seadanya, dan Al-Quran yang jarang tersentuh. Kehilangan waktu juga bisa berupa kesempatan yang hilang. Kesempatan belajar, kesempatan beribadah, kesempatan berbuat baik. Semuanya hilang karena kelalaian. Allah ingin mengingatkan bahwa kesempatan tidak selalu datang dua kali. Maka siapa yang menyia-nyiakan waktu, sama saja ia telah menyia-nyiakan hidupnya. Al-Quran mengingatkan kita dengan sumpah, demi masa. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal syaleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Quran Surah Al-Ashr 1-3. Kerugian terbesar manusia bukanlah kehilangan harta, melainkan kehilangan waktu tanpa iman dan amal syaleh. Kehilangan waktu juga mengajarkan kita untuk lebih disiplin. Orang yang sadar nilai waktu akan mengisinya dengan hal-hal bermanfaat, ia tidak akan membiarkan detik berlalu tanpa makna. Sebaliknya, orang yang lalai akan merasa waktu berlalu begitu cepat tanpa menghasilkan apapun. Dan di akhirat kelak, mereka akan menyesal karena waktu tidak bisa ditebus. Jika kita menyadari waktu adalah nikmat besar, maka kita akan lebih menghargainya. Kita akan menggunakan pagi untuk beribadah, siang untuk bekerja dengan niat mencari ridha Allah, sore untuk keluarga, dan malam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kehilangan waktu di dunia berarti kehilangan bekal di akhirat. Maka ketika Allah mengambil nikmat waktu, jangan biarkan penyesalan menguasai. Segeralah perbaiki diri sebelum semuanya terlambat. Gunakan sisa waktu yang ada untuk taubat, memperbanyak amal syalih, dan menyiapkan pertemuan dengan Allah. Karena pada akhirnya waktu akan habis dan yang tersisa hanyalah amal yang kita bawa. Ketika Allah mengambil rasa tenangmu, salah satu nikmat terbesar yang jarang disadari adalah rasa tenang. Banyak orang memiliki harta, jabatan, bahkan kesehatan, tetapi tidak memiliki ketenangan. Ketika Allah mengambil rasa tenang dari hati kita, dunia terasa sempit, tidur tidak nyenyak, pikiran gelisah, hati resah. Semua itu adalah tanda bahwa Allah ingin kita kembali mencari ketenangan sejati yang hanya ada padanya. Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd 28. Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan bukan datang dari harta, bukan dari popularitas, bukan pula dari hiburan. Ketenangan sejati hanya datang dari kedekatan dengan Allah. Maka ketika rasa tenang hilang, bisa jadi itu karena hati menjauh dari Allah. Kehilangan rasa tenang bisa berupa kecemasan yang tak beralasan, kegelisahan yang terus mengganggu, atau rasa takut yang menghantui. Semua itu membuat hidup terasa berat. Namun, hakikatnya Allah sedang menunjukkan bahwa hati yang kosong darinya tidak akan pernah merasa damai. Ia butuh zikir, butuh doa, butuh kembali kepada Sang Pemilik hati. Banyak orang mencari ketenangan dengan cara yang salah. Ada yang mengejarnya lewat harta, ada yang mencarinya lewat hiburan, ada yang larut dalam kesenangan dunia. Tetapi semakin dikejar, semakin jauh ketenangan itu. Karena ketenangan tidak ada di luar, melainkan di dalam hati yang dekat dengan Allah. Kehilangan rasa tenang juga bisa jadi akibat dosa-dosa yang menumpuk.
Setiap dosa adalah noda hitam yang menutupi cahaya hati. Semakin banyak dosa, semakin gelap hati, semakin jauh dari ketenangan. Maka, jika gelisah melanda, bukan berarti hidup kita buruk, tetapi bisa jadi karena hati penuh dengan beban dosa yang belum ditaubati. Orang beriman akan mencari ketenangan dalam ibadah. Syalat menjadi penyejuk jiwa, Al-Quran menjadi cahaya hati, zikir menjadi pelipur lara. Inilah obat sejati bagi hati yang resah. Allah tidak akan mengambil ketenangan tanpa sebab, melainkan agar kita kembali kepada sumber ketenangan itu sendiri. Kehilangan rasa tenang juga mengajarkan bahwa dunia tidak bisa menjamin kebahagiaan. Berapa banyak orang kaya yang resah, berapa banyak orang terkenal yang gelisah, berapa banyak orang berkuasa yang tidak bisa tidur nyenyak. Semua itu menunjukkan bahwa ketenangan bukanlah hasil dari dunia, melainkan dari hubungan dengan Allah. Ketika Allah mengambil ketenangan, itu adalah panggilan untuk lebih banyak mendekat. Mungkin kita jarang salat malam, jarang membaca Al-Quran, jarang berzikir, maka Allah mengambil rasa tenang agar kita mencarinya kembali. Karena jika Allah dibiarkan jauh, maka hati akan terus gelisah tanpa henti. Jika kita mampu menghadapi kehilangan rasa tenang dengan taubat dan kembali kepada Allah, maka Allah akan kembalikan ketenangan itu dengan berlipat ganda. Hati akan lebih lembut, doa lebih khusyuk, ibadah lebih nikmat. Ketenangan yang Allah berikan setelah kita berjuang kembali kepadanya adalah ketenangan yang sejati, bukan semu. Maka ketika rasa tenang hilang, jangan mencarinya di dunia. Kembalilah kepada Allah, karena hanya Dia yang mampu mengisi kekosongan hati. Ketenangan adalah hadiah bagi mereka yang dekat dengannya, dan kehilangan ketenangan adalah panggilan agar kita kembali. Ketika Allah mengambil doa-doamu yang terkabul, salah satu nikmat yang sering tidak kita sadari adalah ketika doa kita dikabulkan oleh Allah. Betapa indah rasanya ketika permintaan diijabah, ketika keinginan terwujud, ketika pintu yang tertutup dibuka. Namun, ada kalanya Allah mengambil nikmat itu. Doa kita seakan tidak lagi terkabul, meski kita terus memohon. Saat itu, kita merasa jauh dari rahmat Allah, padahal sebenarnya Allah sedang mendidik kita. Tidak terkabulnya doa bukan berarti Allah tidak mendengar. Allah Maha mendengar setiap bisikan hati, bahkan doa yang tidak terucap. Namun, terkadang Allah menahan terkabulnya doa karena ingin menguji kesabaran kita. Apakah kita beribadah hanya demi terkabulnya doa? Ataukah kita tetap setia beribadah meski doa belum terwujud? Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah 216. Ayat ini mengajarkan bahwa tertundanya doa bukanlah penolakan, melainkan bentuk kasih sayang Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kehilangan terkabulnya doa membuat hati lebih lembut. Kita tidak lagi sombong dengan doa-doa yang mudah terwujud. Kita belajar bahwa doa adalah bentuk penghambaan, bukan sekadar permintaan. Ketika doa tidak terkabul, kita kembali merenung bahwa doa sejatinya bukan untuk mengubah takdir, melainkan untuk menguatkan iman. Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang Muslim berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak mengandung dosa atau memutus silaturahim, melainkan Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal, dikabulkan segera, disimpan untuknya di akhirat, atau dihindarkan dari keburukan yang setara dengan doanya." Hadis riwayat Ahmad. Artinya, doa kita tidak pernah sia-sia, hanya saja bentuk jawabannya berbeda. Ketika Allah mengambil nikmat terkabulnya doa, itu sebenarnya adalah bentuk tarbiyah ilahi. Allah ingin kita tetap mendekat, tetap berdoa, tetap beristighfar, meski doa itu belum dijawab, karena nilai tertinggi dari doa bukan pada hasilnya, melainkan pada hubungan yang terjalin antara hamba dan Rabb-Nya. Banyak orang berhenti berdoa karena merasa tidak pernah terkabul. Padahal,
Berhenti berdoa berarti berhenti berharap pada Allah. Kehilangan terbesar bukanlah doa yang tidak terkabul, melainkan hati yang tidak lagi mau berdoa. Maka, teruslah berdoa, karena doa adalah tanda iman masih hidup. Terkadang, Allah menahan doa kita untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih besar. Kita minta rezeki, tetapi Allah beri kesehatan. Kita minta pasangan, tetapi Allah beri kesabaran. Kita minta kelapangan dunia, tetapi Allah beri kelapangan hati. Semua itu adalah jawaban doa dengan cara yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Orang yang beriman akan menyikapi doa yang tertunda dengan sabar dan yakin. Ia tahu Allah Maha Bijaksana. Ia tahu doa tidak pernah sia-sia. Ia tahu bahwa bahkan sekadar mengangkat tangan dan menyebut nama Allah sudah bernilai ibadah. Maka, ia terus berdoa meski tidak tahu kapan terkabul. Maka, ketika Allah mengambil nikmat terkabulnya doa, jangan berhenti. Justru teruslah berdoa, karena doa adalah tanda kita masih bergantung padanya. Dan siapa yang terus bergantung kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Ketika Allah mengambil kesempatan untuk beribadah, ada saat di mana Allah memberi kita kelapangan untuk beribadah. Salat terasa ringan, membaca Al-Quran terasa nikmat, zikir terasa manis, dan hati mudah tersentuh. Namun, ada kalanya Allah mengambil kesempatan itu. Salat terasa berat, Al-Quran jarang tersentuh, doa hanya sekadar formalitas. Saat itulah kita merasa jauh dari ibadah, dan itu adalah kehilangan yang sangat berbahaya. Kehilangan kesempatan ibadah bukanlah karena Allah tidak memberi, tetapi karena dosa-dosa yang menutupi hati. Setiap dosa adalah penghalang, setiap maksiat adalah pengunci. Semakin banyak dosa, semakin berat kaki melangkah ke masjid, semakin malas tangan membuka Al-Quran, semakin jarang lidah berzikir. Kehilangan ini adalah tanda bahwa hati sedang sakit. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang hamba melakukan dosa, maka titik hitam ditetapkan di hatinya. Jika ia bertaubat, meninggalkan dosa, dan memohon ampun, maka hatinya akan bersih. Tetapi jika ia kembali mengulanginya, maka bertambah titik hitam itu hingga menutupi hatinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka, hilangnya semangat beribadah adalah akibat dari noda dosa yang menumpuk. Kehilangan kesempatan ibadah seharusnya membuat kita menangis. Karena harta hilang bisa dicari kembali, kesehatan hilang bisa diobati, tetapi hilangnya nikmat ibadah adalah tanda hati jauh dari Allah. Jika hati sudah tidak rindu beribadah, itu berarti ia sedang berada di ujung bahaya. Allah berfirman, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya. Quran Surah Al-Ma'un 4-5. Ayat ini bukan ditujukan pada orang yang tidak salat, melainkan pada orang yang salat tetapi lalai. Jika salat saja bisa menjadi kecelakaan bila dilakukan tanpa hati, apalagi jika ditinggalkan sama sekali. Kehilangan kesempatan ibadah juga mengingatkan bahwa nikmat itu tidak datang dari diri kita. Jika hari ini kita bisa salat khusyuk, itu bukan karena kekuatan kita, melainkan karena Allah memberi taufik. Jika hari ini kita bisa membaca Al-Quran, itu bukan karena sempat, melainkan karena Allah memberi kesempatan. Maka, jangan sombong dengan ibadah, karena Allah bisa saja mengambilnya kapan saja. Banyak orang yang menunda ibadah karena merasa masih punya waktu. Mereka berkata, nanti kalau sudah tua, saya akan rajin salat malam. Nanti kalau sudah pensiun, saya akan banyak baca Quran. Namun, ketika Allah mengambil kesempatan ibadah, semua penundaan itu hanya berujung pada penyesalan. Karena waktu tidak akan menunggu. Kehilangan kesempatan ibadah juga bisa menjadi bentuk hukuman. Jika hati keras dan terus menolak, Allah bisa menutup hati sehingga ia tidak lagi mau beribadah. Inilah yang disebut hijab, tabir antara hamba dan Rabb-Nya. Jika sudah tertutup, hanya taubat dan tangisan yang bisa membuka kembali jalan itu. Orang beriman akan takut jika kehilangan semangat beribadah.
ia akan segera memohon ampun, memperbanyak istighfar, dan memohon agar Allah kembalikan nikmat ibadah. Ia tahu bahwa ibadah adalah kebutuhan, bukan beban, maka ia akan berjuang untuk mendapatkannya kembali. Maka ketika Allah mengambil kesempatan ibadah, jangan biarkan ia hilang selamanya. Segeralah kembali, bertobat, menangis di hadapannya, dan memohon agar Allah lembutkan kembali hati. Karena kehilangan terbesar bukanlah dunia, melainkan kehilangan kesempatan untuk mendekat kepada Allah. Ketika Allah mengambil kehormatan dan kedudukanmu, kehormatan adalah sesuatu yang dijaga oleh setiap manusia. Orang merasa bangga dengan kedudukan, jabatan, status sosial, atau penghargaan dari sesama. Namun, ada kalanya Allah mengambil semua itu. Jabatan hilang, kedudukan runtuh, nama baik tercemar, atau harga diri jatuh di mata manusia. Saat itu kita baru sadar bahwa kehormatan sejati bukan berasal dari manusia, melainkan dari Allah. Allah berfirman, "Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya." Quran Surah Fatir 10. Ayat ini menegaskan bahwa kehormatan tidak datang dari harta, bukan dari jabatan, bukan dari kedudukan, melainkan hanya dari Allah. Maka ketika Allah mengambil kehormatan kita di dunia, itu adalah peringatan agar kita kembali mencari kemuliaan di sisinya. Kehilangan kehormatan seringkali sangat menyakitkan, apalagi jika sebelumnya kita berada di puncak lalu jatuh dalam sekejap. Namun, justru disitulah Allah mendidik kita, karena seringkali manusia lupa diri ketika dihormati. Ia menjadi sombong, merendahkan orang lain dan merasa hebat. Maka Allah mengambil kehormatan itu untuk membersihkan kesombongan. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Kehormatan dunia seringkali menjadi pintu masuk kesombongan. Maka Allah menjatuhkan kehormatan sebagian hamba agar ia sadar dan kembali merendah. Kehilangan kedudukan juga mengajarkan kita arti keikhlasan. Apakah kita beramal karena ingin dipuji manusia, ataukah benar-benar karena Allah? Jika semua amal baik tidak lagi mendapat pengakuan, apakah kita masih tetap berbuat kebaikan? Inilah ujian yang membedakan antara amal yang tulus dan amal yang penuh ria. Orang yang kehilangan kehormatan akan lebih mudah merasakan arti hidup sederhana. Ia tidak lagi dikelilingi pujian palsu, tidak lagi diperhitungkan orang, tidak lagi jadi pusat perhatian. Saat itu, ia bisa lebih jujur kepada dirinya sendiri. Kehilangan ini bisa menjadi nikmat tersembunyi, karena ia terbebas dari penyakit hati yang timbul akibat kehormatan. Allah sering menjatuhkan kehormatan orang yang zalim, agar dunia melihat bahwa kemuliaan sejati hanya milik Allah. Berapa banyak raja yang jatuh, berapa banyak penguasa yang hancur, berapa banyak orang kaya yang hina di akhir hidupnya. Semua itu adalah pelajaran bahwa kehormatan dunia hanya sementara. Namun orang beriman tidak takut jika kehilangan kehormatan dunia, karena ia tahu bahwa yang terpenting adalah kehormatan di sisi Allah. Selama Allah ridha, meski dunia mencela, itu bukanlah masalah. Sebaliknya, jika dunia memuji tetapi Allah murka, maka pujian itu tidak ada artinya. Kehilangan kehormatan juga mendidik kita untuk lebih sabar. Dihina, diremehkan, dicaci, semua itu bisa menjadi ladang pahala jika dihadapi dengan ikhlas. Allah tidak akan membiarkan seorang hamba terhina di dunia tanpa memberikan kemuliaan di akhirat jika ia bersabar. Maka ketika Allah mengambil kehormatanmu, jangan putus asa. Jadikan itu sebagai jalan untuk merendah di hadapan manusia agar Allah meninggikanmu di sisinya. Karena kemuliaan sejati bukanlah saat manusia memuji, melainkan ketika Allah ridha. Ketika Allah mengambil nyawamu, kehilangan terakhir yang pasti akan dialami setiap manusia adalah ketika Allah mengambil nyawa. Semua kehilangan sebelumnya hanyalah persiapan menuju kehilangan terbesar ini. Harta, kesehatan, keluarga,
waktu, ketenangan, kehormatan, semua hanyalah latihan agar kita siap ketika kehilangan nyawa. Karena ketika nyawa diambil, tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Allah berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada Kami kamu dikembalikan. Quran Surah Al-Ankabut 57. Kematian adalah kepastian, tetapi manusia sering hidup seakan-akan tidak akan mati. Allah memberi kehilangan demi kehilangan agar kita sadar bahwa suatu hari nanti kita juga akan diambil dari dunia ini. Kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kehidupan yang sebenarnya. Dunia hanyalah persinggahan sementara. Maka, ketika Allah mengambil nyawa kita, itu bukanlah kehancuran, melainkan awal perjalanan menuju kampung abadi. Namun, apakah kita sudah siap ketika pintu itu dibuka? Banyak orang yang takut mati karena belum siap. Mereka terlalu sibuk dengan dunia sehingga tidak sempat menyiapkan bekal. Padahal, kematian tidak menunggu kesiapan. Ia datang sesuai ketetapan Allah. Ada yang masih muda, ada yang sehat, ada yang sedang berencana, semua bisa dipanggil kapan saja. Tidak ada jaminan kita bisa menua terlebih dahulu. Kehilangan nyawa juga berarti kita meninggalkan semua yang kita cintai. Anak, pasangan, keluarga, harta, jabatan, semua ditinggalkan. Tidak ada yang ikut masuk ke kubur selain amal. Bahkan jasad pun akan hancur, hanya amal yang menemani. Maka, orang beriman akan mempersiapkan kematian dengan amal syalih, bukan dengan harta yang menumpuk. Rasulullah SAW bersabda, yang mengikuti mayit ada 3, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 kembali dan 1 tinggal bersamanya. Keluarga dan hartanya kembali, amalnya tetap bersamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat jelas, hanya amal yang akan menemani kita dalam kesendirian kubur. Saat nyawa diambil, tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Taubat ditutup, amal berhenti, penyesalan tidak berguna. Maka, setiap kehilangan yang Allah berikan sebelum kematian seharusnya menjadi pelajaran agar kita tidak terlambat. Karena kehilangan terakhir ini adalah penentu abadi. Orang beriman akan menyambut kematian dengan ketenangan, bukan karena ia tidak takut, tetapi karena ia yakin akan janji Allah. Ia percaya bahwa jika hidupnya diisi dengan taat, maka kematian hanyalah jalan menuju pertemuan dengan Allah yang penuh kasih. Ia tidak memandang kematian sebagai akhir, melainkan sebagai pertemuan yang ditunggu. Sebaliknya, orang yang lalai akan menyesal ketika nyawa diambil. Ia ingin kembali ke dunia, tetapi tidak akan mungkin. Ia ingin memperbaiki amal, tetapi sudah terlambat. Kehilangan terakhir ini akan menjadi penyesalan abadi jika tidak dipersiapkan sejak sekarang. Maka ketika Allah mengambil nyawamu, semoga ia menjadi penutup yang indah. Semoga kehilangan terbesar ini justru menjadi awal kebahagiaan abadi. Karena kematian bukanlah musibah bagi orang beriman, melainkan hadiah untuk bertemu dengan Rabb-Nya. Dan itulah tujuan akhir dari setiap kehilangan yang Allah berikan, agar kita kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Saudaraku, setelah kita menelusuri perjalanan kehilangan, kita kini mengerti bahwa semua yang Allah ambil sejatinya adalah caranya membersihkan kita. Tidak ada yang hilang kecuali Allah ingin mengganti dengan sesuatu yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat. Kehilangan bukanlah musibah semata. Kehilangan adalah jalan menuju cahaya. Ketika Allah mengambil harta kita, Allah ingin kita merasakan manisnya tawakal. Ketika Allah mengambil kesehatan kita, Allah ingin kita merasakan nikmatnya sabar. Ketika Allah mengambil orang-orang yang kita cintai, Allah ingin kita semakin yakin bahwa kelak ada pertemuan abadi di surga. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah, meskipun seringkali kita sulit menerimanya. Mari kita jujur pada diri kita. Selama ini, adakah kita benar-benar ikhlas atas apa yang Allah ambil? Atau justru kita marah, kecewa, bahkan menyalahkan takdir? Ketahuilah, jika kita marah atas apa yang Allah ambil, kita sebenarnya sedang melawan cintanya.
sebab Allah tidak akan pernah mengambil sesuatu kecuali demi kebaikan hamba-Nya. Saudaraku, hidup ini memang melelahkan, tetapi lebih lelah lagi jika kita terus menggenggam dunia. Dunia ini sementara, dunia ini penuh dengan perpisahan. Jika kita belajar melepaskan, kita akan menemukan kedamaian. Kedamaian yang sesungguhnya ada pada hati yang selalu bersama Allah. Renungkanlah, jika hari ini Allah mengambil sesuatu darimu, apa yang akan kau lakukan? Akankah engkau tetap bersyukur? Akankah engkau tetap percaya bahwa Allah Maha Adil? Ataukah engkau akan larut dalam kesedihan tanpa arah? Semua tergantung pada pilihan hati kita. Kita bisa memilih melihat kehilangan sebagai hukuman atau sebagai anugerah yang menyelamatkan. Sejatinya, kehilangan adalah jembatan. Jembatan yang membawa kita melintasi dunia menuju akhirat. Tanpa kehilangan, kita mungkin tidak pernah menyeberang. Kita terlalu nyaman di dunia, padahal dunia bukanlah tempat tinggal selamanya. Maka Allah pun mematahkan kenyamanan itu agar kita kembali mencari jalan pulang. Di penghujung perjalanan ini, mari kita kuatkan hati. Mari kita belajar menerima apapun yang Allah ambil dengan lapang dada. Sebab semua yang diambil sejatinya bukan milik kita. Semuanya hanya titipan, dan pemilik sejati hanyalah Allah. Jika Allah meminta kembali, maka kembalikanlah dengan penuh kerelaan. Ingatlah, semakin banyak yang Allah ambil, semakin dekat kita dengan hakikat kehidupan. Kita akan sadar bahwa yang tersisa hanyalah kita dan Allah. Dan itulah inti dari kehidupan ini. Hanya Allah yang kekal, hanya Allah yang abadi, hanya Allah yang layak menjadi tempat bergantung. Maka janganlah kehilangan membuat kita hancur. Biarlah kehilangan membuat kita semakin dekat pada Allah. Biarlah kehilangan membentuk kita menjadi jiwa yang sabar, tawakal dan ikhlas. Sebab di balik kehilangan dunia, ada pertemuan yang lebih indah di akhirat. Pertemuan dengan Allah, Sang Pemilik segala. Saudaraku, marilah kita menutup renungan ini dengan doa. Semoga setiap kehilangan menjadikan kita lebih kuat, lebih sabar, dan lebih dekat dengan Allah. Semoga kita mampu melepaskan dengan hati yang ikhlas, agar kelak Allah memberikan balasan yang lebih indah di akhirat. Kehilangan hanyalah jalan, dan tujuan kita adalah Allah. Saudaraku, jika narasi ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Sebarkan kepada saudara-saudara kita yang lain, agar mereka juga tersadar dan kembali kepada Allah. Jadikan kehilangan sebagai jalan pulang, bukan jalan untuk berputus asa. Mari kita saling mengingatkan, karena mungkin saja dengan satu pengingat sederhana Allah selamatkan hati kita di dunia dan akhirat. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan. Karena setiap kebaikan yang engkau sebarkan, insya Allah menjadi amal jariah yang akan terus mengalir meski engkau telah tiada. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.